Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi ke pertemuan yang berikutnya, pertemuan ke-6 di bab kedua, sistem klasifikasi makhluk hidup. Masih bersama saya, Hasbiasil Giti. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah yang pertama, pernahkah kamu pergi ke pasar atau minimarket? Pastinya kalian sudah pernah ya. Nah, di dalam pasar atau minimarket, kalian akan melihat barang-barang tersusun secara rapih di rak-rak khusus. Nah, penyusunan tersebut mengikuti berbagai persamaan-persamaan dari jenis, fungsi, dan persamaan-persamaan lainnya. Nah, penyusunan barang seperti itu dinamakan klasifikasi atau sistem klasifikasi. Nah, pada makhluk hidup, klasifikasi juga dilakukan. Nah, dengan tujuan pertama, mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup, kedua, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri tertentu, ketiga, mengetahui kekerabatan antar makhluk hidup, dan keempat, mengetahui evolusinya. Nah, ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi disebut taksonomi. Sistem taksonomi dibagi menjadi tiga. Pertama ada sistem alami, yang kedua sistem buatan atau artifisial, yang ketiga adalah sistem filogeni. Yang pertama, sistem alami didasarkan pada sifat morfologi atau bentuk fisik. Contohnya adalah kumpulan hewan berkaki empat, hewan bersayap, tumbuhan berakar serabut, ataupun tumbuhan berakar tunggal. Nah, sistem buatan, sistem yang dibuat untuk tujuan praktis. Contohnya, kelompokan berdasarkan kegunaan, seperti tanaman obat, sayur-sayuran, hewan ternak, dan hewan peliharaan. Nah, sistem filogeni, yaitu pengelompokan berdasarkan kekerabatan antar organisme. Contohnya, kelompok kucing yang dimasukkan ke dalam famili Felidae. Nah, ini adalah contoh kucing-kucing yang termasuk ke dalam famili Felidae. Apakah kalian pernah melihatnya? Nah, selanjutnya, dalam taksonomi, itu sudah dirancang oleh seseorang bernama Carolus Linnaeus, yang saat ini disebut sebagai Bapak Taksonomi. Nah, dia mengusulkan beberapa urutan takson. Nah, di sini bisa kalian lihat sendiri ada urutan dalam bahasa Latin regnum, divisi atau filum, classis, ordo, familia, genus, dan spesies. Nah, kalian bisa baca sendiri di buku paket juga sudah tersedia. Jadi urutan-urutan takson ini semakin ke atas, jadi di urutan dari bawah dari spesies sampai ke kingdom, anggotanya akan semakin banyak, tapi kekerabatannya akan semakin jauh. Juga persamaan ciri-ciri antara anggotanya akan semakin jauh juga. Nah, selanjutnya dalam sistem takson terdapat yang namanya penamaan binomial nomenklatur. Nah, untuk apa sih sistem penamaan tersebut? Nah, kalian lihat gambar ini. Kalian tahu ini namanya apa? Nah, dalam bahasa Inggris, buah tersebut disebut banana. Dalam bahasa Jerman, banane. Mungkin sedikit mirip dengan bahasa Inggris. Tapi di Spanyol disebut platano. Nah, di Indonesia, buah tersebut disebut pisang. Nah, di daerah-daerah di Indonesia namanya berbeda-beda. Nah, bagaimana orang seluruh dunia itu bisa tahu bahwa itu merupakan buah yang sama? Makanya diusulkan nama ilmiah menggunakan bahasa Latin. Nah, buah pisang tersebut disebut Musa paradisiaca. Penamaan binomial nomenklatur sendiri memiliki ketentuan sebagai berikut. Namanya terdiri dari dua kata. Kata pertama disebut genus atau marga, kata kedua adalah nama epitet. Nah, gabungan keduanya itu disebut nama spesies atau jenis. Penulisan nama spesies itu juga memiliki aturan. Nah, jika
ketik, itu ada beberapa cara. Pertama dicetak miring, lalu dicetak tebal. Nah, jika ditulis tangan, bisa kalian garis bawahi setiap katanya. Nah, ada juga yang menulisnya secara lengkap dengan tambahan nama penemu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.